tadabbur Al-Qur'anul Karim di dalam surat Ali Imran. Dan insyaallah akan banyak faidah yang kita akan pelajari pada pertemuan malam hari ini, yang mana itu juga berkaitan dengan kehidupan kita, dengan amal-amal kebajikan kita, dengan agama kita, dengan sikap kita, dengan perilaku kita, sehingga yang salah bisa kita luruskan kembali, yang kurang bisa kita sempurnakan, dan yang benar bisa kita istiqomahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan dibuka surat Ali Imran, ya, baik melalui mushaf atau dengan handphonenya. Surat Ali Imran ayat, ya kami ulang lagi dari ayat yang ke-23 ya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab? Maksudnya di sini Taurat. Kenapa diberi tanda kurung Taurat? Ada yang masih ingat? Surat Al-Baqarah secara umum mengkisahkan tentang kaum apa? Kaum Al-Baqarah apa? Yahudi atau Nasrani? Yahudi, Bani Israel ya. Yang diutus di tengah-tengah mereka Nabi Musa alaihi salam. Dan di Ali Imran Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, di tengah-tengah kaum Nasrani Nabi Isa alaihissalam. Baik, di sini diberikan keterangan Taurat, ya, sedang berbicara tentang mereka, akan tetapi nanti faidahnya umum. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab? Siapa yang memberi di sini? Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan diberikan karena sudah dipahami, yang menurunkan kitab adalah Allah Subhanahu wa taala. Yud'auna ila kitabillah, kata Allah. Mereka diajak, mereka diseru untuk mengamalkan, untuk berpegang kepada kitab Allah. Mereka diajak, diseru, dinasehati untuk ikut kitab Allah. Liyahkuma bainahum, agar kitab tersebut, ya saya terjemahkannya enggak terlek dari sini ya, agar kitab tersebut dijadikan sumber hukum bainahum, di antara mereka, agar mereka memutuskan perkara itu dengan Al-Qur'an, dengan kitab bainahum, di antara mereka. Tapi apa yang terjadi, kata Allah, tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Akan tetapi yatawalla, berpaling, fariqum minhum, sebagian kelompok dari mereka, seraya mereka menolak kebenaran. Ini yang akan kita kaji kemudian insyaallah kalau sempat kita lanjutkan di ayat berikutnya. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain, di dalam Al-Qur'anul Karim itu seringkali ada bentuk-bentuk pertanyaan. Dan para jamaah saya yakin sadar itu. Misalnya dalam banyak surat atau dalam beberapa surat di dalam juz amma, yang para hadirin insyaallah hafal juga. Apa kira-kira coba? Surat yang diawali dengan pertanyaan di juz amma. Banyak, Pak. Apa contohnya? Juz amma. Banyak suratnya ya. Apa contohnya?
Jangan santri. Bang Jack, jangan lihat dulu. Banyak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apalagi? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang pertanyaan. Apalagi? Alam nashrah laka sadrak. Betul. Apalagi? DLL dan lain-lain ya. Baik, lihat. Ini kan sama, lihat. Alam tara ilal ladzina utu nasiban dan seterusnya. Sama seperti kalimat di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah berbuat kepada ashabul fil? Nah, sama dengan ini. Tidakkah engkau melihat, engkau perhatikan orang yang telah diberi bagian kitab? Di sini pertanyaan bukan dimaksudkan untuk meminta jawaban. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim banyak bentuk pertanyaan, tapi pertanyaan itu tergantung maksud dari ayat tersebut. Jadi enggak semua pertanyaan dibutuhkan apa? Jawaban. Nah, maka di dalam ayat ini para jamaah azanillahu yakum, ini pertanyaan menunjukkan litta'jib, untuk menunjukkan keheranan. Pertanyaan yang ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-23 menunjukkan akan keheranan atau takjub. Tahu takjub ya? Orang kalau heran suka nanya juga. Nanyanya ingat, nggak perlu dijawab. Kalau ada orang heran sama tingkah kita, perilaku kita, nggak usah dijawab. Antum nih kenapa? Nggak apa-apa, nggak usah dijawab ya. Jadi dia heran dengan perilaku kita, atau kita heran dengan perilaku seorang, atau mungkin ditambah dengan kalimat heran saya. Kenapa sih dia? Kan begitu ya? Heran saya, kenapa dia? Nah, kadang kalimat heran sayanya dihapus. Kenapa sih dia tuh? Apakah dibutuhkan jawaban? Tidak dibutuhkan jawaban. Nah, maka yang sangat mengherankan di dalam ayat ini adalah apa? Orang yang Allah berikan Alkitab kepada mereka. Jadi artinya apa? Mereka paham. Mereka ngerti, mereka dikasih ilmu sama Allah. Makanya heran, beda dengan orang jahil. Beda orang yang gak punya ilmu. Makanya nanti akan dibedakan orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, tapi dia gak tahu. Termasuk orang yang terjatuh kepada kebid'ahan tapi dia nggak tahu. Konsekuensinya berbeda. Ada yang berdosa, ada yang nggak dosa. Tapi di antara konsekuensinya misalnya ada amalan yang dikerjakan, nggak ada anjurannya. Bagi orang yang tahu ini nggak boleh, tapi nggak apa-apa lah. Toh yang penting niat saya baik. Udah kebiasaan saya seperti ini, udah adat saya seperti ini. Maka konsekuensinya apa? Selain tertolak, dia berdosa. Karena sengaja melakukan perbuatan yang gak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Gak pernah dicontohkan dalam syariat. Beda dengan orang yang gak tahu. Oh, ini ternyata bukan syariat Islam. Ini bukan sunnah Nabi. Iya bukan. Maka konsekuensinya apa? Dia gak berdosa karena dia gak tahu. Tapi tetap amalannya tertolak. Gak bisa diterima. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal tidak terpenuhi. Karena syarat diterimanya amal apa? Tidak terpenuhi. Dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi pertama, pertanyaan yang ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-23 ini menunjukkan apa? Keheranan. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban tapi menunjukkan keheranan. Kemudian ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selain mereka diberikan ilmu oleh Allah, mereka juga ternyata diajak. Jadi ada orang yang dapat ilmu plus dia juga diajak. Apa kata Allah di sini? Yud'auna ila kitabillah. Diseru, diajak, dibimbing
untuk berpegang kepada kitab Allah. Diajak untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengabarkan tsumma yatawalla fariqum minhum, akan tetapi sebagian kelompok dari mereka berpaling. Artinya apa? Artinya tidak semuanya berpaling. Ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang di tengah-tengah mereka akhirnya diutus seorang rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mereka berpaling, ada yang mereka mendapatkan hidayah. Kan enggak semuanya. Ya, contohnya para sahabat kan, akhirnya mereka memeluk agama Islam dan menjadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya mereka berada di agama sebelumnya. Dan itu sudah dicampur tangan ya, ada campur tangan dalam perubahan yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah sebelumnya, baik di dalam Taurat atau di dalam Injil. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam ayat ini Allah juga menjelaskan di akhir katanya, perhatikan di akhir kalimatnya, wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Nah ini subhanallah ya, ini penyakit yang berbahaya. Menolak kebenaran. Dan ini bagian dari sifat apa? Sombong yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar, orang yang di dalam hatinya ada sekecil semut berupa kesombongan. Ya, kalau ada walaupun hanya sekecil semut, seberat semut kecil, ada kesombongan dalam hati, maka dia tidak dulu masuk surga. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Baik. Sebelum kita membahas faidah yang ada di dalam atau yang terkandung di dalam ayat ini, perhatikan ya kalimat yang Allah sebutkan di penghujung ayat ini, summa. Perhatikan kalimat summanya. Ternyata masya Allah, lihat huruf di dalam Al-Quran itu pengaruh terhadap makna. Cuma ganti huruf maka berpengaruh. Kalimat summa, ya antum catat ini ya. Kalimat summa, kemudian yang artinya kemudian, ini menunjukkan bahwa sebetulnya di dalam hati mereka, kalau nggak keburu nanti lihat rekamannya ya. Kalimat summa ini menunjukkan bahwa mereka berpaling padahal di dalam hatinya sebetulnya ada penerimaan. Jadi ada orang yang dia tahu kebenaran, ada benih-benih lah kita katakan, ada benih-benih penerimaan. Jadi ada orang yang sebelum kita akan sampaikan, Pak, oh enggak, paham ya? Kita mau ngajuin sesuatu Pak, baru datang nih Pak, atau baru ngetok, pulang. Ada yang ketok, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukakan pintunya, masuk ngobrol. Masih dibuka pintu diskusi. Terus ujung-ujungnya apa? Nolak. Walaupun hasil akhirnya nolak, tapi di dalam hatinya ada apa? Ada benih penerimaan. Betul nggak Pak? Tapi kalau orang langsung nolak, sudah, berarti nggak ada benih-benih kebaikan di situ. Nah, maka kalimat summa ini, kata summa ini menunjukkan bahwasanya di dalam hati mereka ada benih penerimaan sebetulnya. Ada benih penerimaan. Kenapa? Karena Allah berikan ilmu kepada mereka tadi. Kata Allah, utu nasiba minal kitab. Allah berikan bagian daripada Alkitab. Jadi sebagian mereka ini Pak ya, summa yatawalla fariqum minhum. Tetapi mereka ini yang Allah katakan mu'ridun, mereka berpaling, mereka di dalam hatinya tidak ada benih kebaikan sedikit pun, akan tetapi dipenuhi dengan penyimpangan terhadap kitabullah.
Nauzubillah min dzalik. Jadi ada orang yang dia disifati mendapatkan kebaikan, kemudian ada sebab yang datang dan akhirnya mereka berpaling. Tetapi ada orang yang memang dipenuhi hatinya dengan kegelapan, dengan keburukan, sehingga mereka tidak sedikit pun melihat hidayah. Tidak sedikit pun Allah berikan cahaya kebaikan di dalam diri mereka. Nah, berarti sudah dipenuhi dengan noda-noda kemaksiatan dan dosa juga kekufuran. Baik, kemudian jamaah azani Allah wa yakum ajma'in. Di antara faidah yang akan kita bahas ya satu demi satu insyaallah, dan kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat sehingga menghantarkan kita kepada amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan faidah yang pertama. Tidak setiap orang yang diberi ilmu, diberi hidayah oleh Allah untuk beramal. Masya Allah, subhanallah. Ya. Tidak setiap orang yang Allah beri ilmu, Allah berikan hidayah juga untuk mengamalkan ilmu tersebut. Makanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala, permintaan yang kita minta sama Allah bukan cuma ilmu, tapi diberi keterangan, disifati ilmu tersebut dengan ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa disifati dengan ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu yang bermanfaatlah yang pasti Allah berikan hidayah kepada orang yang memilikinya agar ilmu tersebut diamalkan. Akan tetapi kalau orang itu hanya diberi hidayah berupa ilmu saja, maka enggak mesti orang itu diberikan taufik oleh Allah terhadap amalnya, terhadap prakteknya. Buktinya apa? Ayat ini Pak. Coba renungkan lagi Pak. Coba kita lihat lagi. Tadi apa kata Allah? Yud'auna ila kitabillah. Coba baca Pak ya. Yud'auna ila kitabillah. Apa artinya? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah. Berarti udah sampai belum ilmunya? Anda butuh jawaban. Udah sampai belum? Sudah sampai belum? Sudah. Liyahkuma bainahum, untuk memutuskan perkara di antara mereka. Tapi apa yang terjadi? Summa yatawalla, kemudian mereka berpaling. Artinya mereka dikasih hidayah ilmu tetapi tidak dikasih taufik berupa amal. Makanya sempurnanya hidayah dengan apa? Sempurnanya hidayah itu adalah dengan ilmu dan amal. Sempurnanya hidayah adalah dengan ilmu dan amal. Makanya banyak para jamaah azan Allah yakum, banyak sampai ilmu kepada manusia, sampai ilmu kepada kepada jamaah, sampai ilmu kepada kita, tapi belum tentu sampai hidayah amal kepada kita. Banyak enggak Pak amal yang masih kita abaikan, kita sia-siakan? Banyak. Dan kita memohon ampun kepada Allah akan kelalaian kita. Semoga Allah berkenan memaafkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat ini Pak ya, tidak setiap orang yang diberikan ilmu diberikan hidayah berupa amal. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang senantiasa diberikan hidayah ilmu dan juga diberikan hidayah untuk mengamalkan. Baik, kemudian yang kedua, wajib ya, kalau ada faedah yang sama saya tidak sampaikan lagi ya. Wajib untuk menjadikan Al-Quran sumber hukum atau untuk berhukum kepada Al-Quranul Karim.
maka tidak boleh seseorang itu membuat sebuah hukum atau membuat sebuah syariat yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka tidak boleh seseorang itu membuat hukum atau membuat syariat yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan bahkan para jamaah azanillahu yakum, orang yang terjatuh pada perkara ini, artinya apa? Dia bikin hukum tetapi bertentangan dengan hukum Allah, apalagi sampai diiringi dengan meyakini ini hukum lebih baik daripada hukum Allah, maka hukumnya kufur, keluar dari agama Islam. Karena di antara pembatal keislaman adalah berhukum dengan hukum selain Allah dan dia ridha dengan hukum tersebut. Kecuali ada orang yang diberi uzur, jahil dia, ya. Kemudian dia masih meyakini hukum Allah lebih baik, tapi masih berhukum dengan hukum selain Allah misalnya. Maka enggak setiap orang langsung dihukumi kafir. Ingat ya. Karena di dalam pembahasan ini para jamaah, ada orang yang berlebih-lebihan hulu. Akhirnya setiap orang dikafir-kafirin gitu, Pak. Apalagi di negeri Indonesia yang khususnya kita yang memang undang-undangnya bukan syariat Islam. Nah, ada orang yang berlebihan apa? Semuanya diratakan kafir. Antum ridho kafir. Termasuk dai-dai yang kita harus taat sama ulil amri, kafir juga dia. Nah, ini orang yang apa? Yang berlebihan. Ada orang yang bergampang-gampangan, boleh silakan. Hukum Islam baik, hukum enggak Islam baik. Bertentangan ya itu perbedaan yang biasa-biasa saja. Nah, ini bergampang-gampangan. Kita apa? Kita wajib menjadi ummatan wasato, umat yang pertengahan, tidak bergampang-gampangan dalam hal mengkafirkan, tidak bergampang-gampangan dalam hal memberikan toleransi, pertengahan. Itu Islam. Islam itu selalu di tengah, Pak. Selalu di tengah dalam menyikapi segala sesuatu. Baik, kemudian jamaah azani Allah yakum ajma'in, berhukum dengan kitabullah, berhukum dengan Al-Qur'anul Karim itu berlaku untuk segala sesuatu. Berhukum dengan Al-Qur'anul Karim itu berlaku untuk segala sesuatu. Jadi jamaah azani Allah yakum, kita Pak, dalam menjalankan kehidupan dunia ingat, landasan kita tetap Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena ini poinnya penting. Karena ketika kita bikin aturan, baik itu aturan resmi atau dengan kata lain aturan mainnya dan lain sebagainya, ingat, harus senantiasa disandingkan dengan kitabullah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah apa tadi? Al-Quran adalah sumber hukum. Dan itu bukan hanya tadi apa kalimatnya? Tadi apa kalimatnya? Nah itu yang tadi terakhir. Faidah terakhir tadi apa? Yang keras. Wajib menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam segala sesuatu. Nah perhatikan tambahannya ya. Dalam segala sesuatu, baik dalam ibadah. Nah ini catat ya. Baik dalam ibadah, karena apa? Orang-orang liberal, saya tambahkan dulu keterangannya sebelum poin nanti kita sempurnakan. Orang-orang liberal mereka menggaungkan apa? Agama ini khusus aturan untuk apa? Ibadah, betul nggak Pak? Sering nggak dengar itu? Itu syubhat, hati-hati. Orang-orang liberal mengatakan apa? Agama ini khusus ibadah, hubungan antara hamba dengan Allah. Tapi kalau muamalah, berpolitik, berinteraksi, berbisnis dan lain sebagainya, nggak usah dibawa Islam. Nah, maka kita tegaskan, Al-Quran wajib dijadikan sumber hukum dalam segala sesuatu, termasuk ibadah. Yang kedua, muamalah. Yang kedua apa? Muamalah. Yang ketiga, akhlak.
kemudian juga dalam amal. Ibadah, muamalah, akhlak, amal. Maka kalau ada satu ibadah para hadirin, ada satu ibadah, ada suatu muamalah, ada suatu akhlak, ada suatu perbuatan, maka kembalikan Al-Quran dan Sunnah bertentangan gak dengan ini? Ibadah wajib kembali, apakah ini ada sumbernya? Akhlak pun demikian, muamalah pun demikian, dan perbuatan pun demikian. Maka kalau bertentangan dengan syariat Allah, dengan Al-Quranul Karim, maka jauhi. Nah demikian, kan banyak orang kemudian, apalagi sekarang di tahun politik makin panas Pak ya, sebentar lagi akhir tahun. Makin panas. Politik identitas lah, apalah, banyak sekali. Ya. Kemudian jangan satukan antara Islam dengan politik. Pisahkan antara urusan agama dengan politik. Nah, Islam punya aturan dalam segala sesuatu. Islam mengatur segalanya. Karena Islam yang buat syariatnya siapa? Allah yang menciptakan alam semesta. Maka Allah jadikan itu pondasinya. Allah jadikan itu sebagai landasan hukumnya. Agar orang ini selamat dunia dan akhirat, maka dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam beramal, maka kembali kepada Al-Quranul Karim. Di antara contohnya, perhatikan ya, karena ingat ini syubhat orang yang mengatakan dalam pengaturan ibadah barulah kembali kepada syariat, tetapi dalam urusan duniawi nggak usah dibawa-bawa syariat. Perhatikan contohnya, Nabi SAW hijrah dari kota mana? Dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dulu di Mekah nggak dikenal yang namanya stek. Tahu stek nggak? Dalam ilmu pertanian disambung atau digabungkan antara satu pohon dengan pohon lain, tahu ya? Nah di Madinah itu nggak dikenal. Di Mekah nggak dikenal. Makanya ketika Nabi SAW datang dari kota Mekah menuju Madinah, perhatikan ini kisahnya. Maka Nabi mendapatkan para sahabatnya melakukan itu yang nggak pernah diketahui oleh Nabi. Maka kata Nabi, untuk apa itu? Untuk apa itu dia lakukan? Udah tanam-tanam aja, kata Nabi. Maka karena saking sami'na wa ata'nya itu para sahabat, perhatikan jemaah. Saking sami'na wa ata'nya para sahabat, ya sudah. Kata Nabi, A ya A, sudah. Akhirnya setelah ditanam sekian bulan gagal panen semuanya karena nurut sama Nabi. Dalam tanda kutip, gagal panen, kurmanya jadi nggak bagus. Maka datang kepada Nabi SAW. Ini urusan nanam kurma ini urusan akhirat apa urusan dunia? Urusan agama, ibadah atau dunia? Dunia. Tapi sahabat awalnya menganggap ini perkataan Nabi, saran Nabi, sudah ikuti. Maka kata Nabi, sudah nggak usah dilakukan itu, tanam aja. Maka jamaah azanillahu yakum ajmain gagal panen. Dan ketika gagal panen jamaah azanillahu yakum datang kepada Nabi, wahai Nabi, hasilnya begini. Lalu apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia kalian lebih tahu. Nah, sehingga dengan dalil ini mereka menggunakan urusan dunia berarti kita lebih tahu, jangan pakai syariat. Paham Pak ya? Betul, Nabi katakan ini hadisnya sahih. Hadis riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Nabi, kalian lebih tahu kalau urusan apa? Dunia. Nanti kan orang dikategorikan lagi dunia perpolitikan gitu ya. Nah, semuanya dijadikan dunia. Benar, Pak. Urusan dunia kata Nabi kita lebih tahu. Maksudnya kita apa di sini? Orang yang punya pengalaman lebih tahu. Makanya penduduk Madinah lebih tahu dibandingkan Nabi urusan ini. Akan tetapi jamaah azanillahu yakum ajmain perlu diperhatikan, hukum dunia itu ada dua. Hukum dunia itu ada dua. Ada yang berkaitan dengan halal haram, ada yang tidak berkaitan. Ada yang berkaitan dengan halal haram, ada yang tidak berkaitan. Berarti yang berkaitan harus kembali kepada siapa?
Kepada apa? Kepada Al-Quran, kepada kitab Allah. Kalau tidak ada kaitannya, maka silakan. Seperti tadi, disetek, disambung atau yang lain sebagainya. Misalnya obat-obatnya ya atau yang lain sebagainya, silakan. Itu urusan kalian lebih tahu. Tetapi kalau urusan pertanian, urusan perdagangan berkaitan dengan hukum hal dan haram yang syariat memang sudah mengatur itu, nggak bisa kemudian dikatakan ini perkara dunia harus dipisahkan dengan agama, tidak bisa. Karena sekali lagi agama mengatur seluruhnya kecuali sesuatu yang memang tidak dikaitkan dengan itu. Baik. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Demikian pula misalnya akhlak, Pak. Akhlak. Islam mengajarkan akhlak atau tidak? Islam mengajarkan akhlak. Islam mengajarkan adab. Tetapi jika ada adab dan akhlak pada adat tertentu, selama tidak ada hubungan dengan halal haram, silahkan dilakukan. Misalnya di Indonesia ya, orang manggil Pak, Bu, Jang, Neng, Ce, dan lain sebagainya. Apakah bid'ah, Pak? Nggak bid'ah. Kata Nabi, kamu lebih tahu urusan dunia kalian. Indonesia lebih tahu urusan Indonesia sendiri. Maka nggak bisa kemudian kita katakan, oh ini harus pakai dalil. Enggak, Pak. Ya, ini akhlak, ini adat, ini adab yang ada pada adat kita. Apakah berkaitan dengan halal haram? Maka tidak. Maka silahkan. Tetapi sekarang misalnya ada satu adat, sering saya sampaikan nih contoh. Ada satu adat yang berkaitan dengan syariat. Memang syariat menyinggung itu. Misalnya ada adat penghormatan dengan cara membungkukan. Di mana, di negara mana itu, Pak? Mana? Jepang ya? Baru pas ke bandara saya nganter. Nah gitu, Pak. Sampai ruku gitu benar. Maka syariat membahas itu. Lalu bagaimana menyikapinya? Ini urusan dunia, ya urusan dunia. Tetapi berkaitan dengan apa? Halal, haram. Maka tidak boleh dikerjakan. Kalau tidak ada kaitan, maka silakan. Baik itu tadi muamalah, baik itu akhlak, baik itu perbuatan, silakan dilakukan. Kalau urusan duniawi, selama tidak bertentangan dengan syar'i. Itu patokannya jamaah azani Allah yakum. Baik, kemudian yang berikutnya celaan terhadap orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Nah, ini celaan terhadap orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Karena di sini maksud Allah di dalam surat Ali Imran ayat 23 ini maksudnya adalah celaan. Makanya bentuk pertanyaannya adalah bentuk pertanyaan mengherankan. Kalau orang heran berarti mencela. Kalau ada orang misalnya heran terhadap perbuatan tertentu berarti maksudnya apa? Celaan. Kok bisa dia? Tercela berarti perbuatannya. Sehingga perbuatan tersebut sangat mengherankan begitu. Maka ini celaan terhadap orang-orang yang berpaling dari kebenaran, menolak kebenaran. Baik. Berikutnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kita bacakan ayat berikutnya. Dan di sini akan banyak faedah ya lebih daripada ayat sebelumnya. Kalau nggak cukup waktu insyaallah dilanjut pada isya ya. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun.
Jadi mereka berpaling. Yang demikian itu kata Allah. Karena apa? Karena mereka berkata, lan tamassanana, kami tidak akan disentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa saat saja, beberapa hari saja, hitungan hari saja, 1, 2, 3 hari saja paling. Lalu Allah mengatakan, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, mereka terperdaya dalam agama. Nah, ini akan jadi catatan besar kita para jamaah. Mereka terperdaya dalam agama. Jadi ternyata agama bisa memperdaya seseorang. Apakah agama yang berdaya? Bukan, Pak. Tapi orangnya terperdaya disebabkan agama yang dia jalankan. Kita akan jelaskan maksudnya. Disebabkan karena mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Ini sebab keberpalingan mereka dan penolakan mereka terhadap kebenaran. Baik, ikhwani fiddin azani Allah yakum ajma'in. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perkataan mereka. Keyakinan mereka bahwasanya mereka tidak akan disentuh neraka kecuali beberapa hari saja. Padahal jamaah azani Allah yakum, kita tahu satu harinya di akhirat berapa tahun? 1000 tahun. Kalaupun jamaah, kalaupun yang mereka katakan misalnya 1, 2, 3 hari saja, mereka nggak akan sanggup, Pak. Apalagi mereka yang mati di atas kekufuran, maka bukan ayyama ma'dudat, bukan hari yang berbilang, bukan beberapa hari saja, melainkan mereka selama-lamanya di dalam api neraka. Mereka selama-lamanya berada di dalam api neraka. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Baik. Sudah waktu Isya ya. Insyaallah kita lanjutkan dengan faedah yang akan kita bahas dari ayat ini, karena nanti akan banyak singgungan yang menyinggung sikap kita barangkali, perbuatan kita, dan seringkali juga kita terpedaya dalam agama. Sehingga dengan ilmu insya Allah kita tidak lagi terpedaya dengan apa-apa yang kita anggap baik, padahal kita terpedaya dengan itu. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an
Halo? Saya perlu nanya tas yang biru, yang tempat kamera. Kenapa? Itu tas di. Oh, Jangan dipakai. ini tuh ada. Ya, apa? Ini nggak apa-apa sekali. Jadi beres. Biar diberesin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Baik para hadirin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kembali kita lanjutkan berkaitan dengan faidah yang ada di dalam surat Al-Imran, dan faidah ini kita petik dari ayat yang ke-24 ya. Ayat yang ke-24. Baik, yang pertama di antara faidah ayat ke-24 surat Al-Imran, yaitu batilnya angan-angan. Batil itu maksudnya apa? Salah. Batilnya angan-angan atau kesalahan dalam berangan-angan. Kenapa? Apa yang salah dari angan-angan? Yang salah adalah bahwa angan-angan itu para jemaah, jiwa manusia akan memberikan angan-angan apa yang tidak terjadi. Jadi jiwa itu memberikan harapan, memberikan angan-angan kepada manusia apa yang nggak bisa terjadi. Makanya tadi perkataan orang-orang yang berpaling tadi, apa yang mereka katakan? Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Tidak dapat kami itu disentuh oleh api neraka kecuali ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi kalaupun kami masuk neraka, ya cuma beberapa hari aja. Ini apa namanya? Angan-angan. Maka lihat batilnya, salahnya, kelirunya angan-angan. Karena angan-angan itu seringkali pada dasarnya menjadikan seseorang itu berharap sesuatu yang tidak terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, peringatan agar kita tidak bersandar kepada angan-angan. Peringatan di dalam ayat ini memberikan peringatan kepada kita agar tidak bersandar kepada angan-angan. Kenapa? Karena ini kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Bersandar pada angan-angan adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana kebanyakan orang awam, Pak, atau kebanyakan orang, mereka berangan-angan ampunan Allah akan dosa dan maksiat mereka. Ini penting jemaah. Kebanyakan atau orang pada umumnya berangan-angan, bukan berharap. Bedakan antara berharap ampunan Allah dengan berangan-angan ampunan Allah. Bisa dibedakan? Berharap ampunan Allah dengan berangan-angan ampunan Allah. Jadi ketika kebanyakan manusia jatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka seringkali mereka bersandar kepada angan-angan, berangan ampunan Allah. Nah, kalian Syekh Utsaimin memberikan penjelasan kepada kita. Betul para jemaah bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yakin atau tidak? Allah Ghafur, Allah Rahim. Innallaha Ghafur Rahim. Betul ini ayat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain berkata apa? Allah mengatakan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, berikan kabar gembira kepada para hambaku bahwasanya aku adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tetapi di dalam ayat berikutnya, selain ayat
yang menerangkan bahwasanya ampunan Allah itu luas, bahwasanya Allah itu Maha Penyayang. Lalu Allah mengatakan akan tetapi wa anna adabi wal adabul alim, bahwa azabku, bahwa siksaku adalah siksa yang pedih. Allah Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, tapi azabnya sangat pedih. Demikian pula Allah mengatakan, itu tadi surat Al-Hijr ayat 49 ayat 50. Jadi bagusnya Pak kalau kita dalami ayat ini. Pertama Allah mengabarkan, aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku siksanya keras. Tetapi sebelum didahului siksa, Allah mengawalinya dengan apa? Ampunan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan rahmat Allah lebih luas, lebih dahulu dibandingkan murkanya. Bagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Demikian Allah katakan dalam surat Al-Hijr 49:50. Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Kabarkan Muhammad bahwa kepada hambaku, kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah al-ghafur ar-rahim, yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa anna azabi wal azabul alim. Tetapi lihat, perhatikan bahwasanya azabku, siksaku adalah siksa yang pedih. Demikian pula Allah mengatakan surat Al-Maidah ayat 98. Surat Al-Maidah ayat 98. Semoga ini bisa menjadi renungan untuk kehidupan kita, yang tidak menyepelekan dalam dosa dan maksiat. Kalau kita terjatuh dalam dosa dan maksiat, segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Walaupun kita jatuh lagi, bahkan dalam sehari 100 kali kita melakukan dosa, maka istighfar dan tobat kita harus lebih banyak dibandingkan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Apa kata Allah? I'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, siksanya sangat keras, hukumannya sangat keras. Wa annallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah juga yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, perhatikan apa kaitannya dengan angan-angan tadi. Sebagian orang yang melakukan maksiat, para jemaah, sebagian orang yang melakukan maksiat, mereka berangan-angan dengan ayat, perhatikan. Dan ini bukan sebagian orang ahli maksiat di luar sana, Pak. Ini kita sedang bicara, kita yang lagi ngobrol, saya ngomong, Bapak dengar, akhwat juga mendengar. Kita sedang berbicara kita, bukan berbicara orang dulu, Pak. Sebagian kita yang melakukan dosa berangan-angan dengan firman Allah yang mengatakan apa? Surat An-Nisa 48. Saya yakin hampir setiap kita pernah jatuh pada keyakinan ini. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah mengampuni, innallaha la yaghfir, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. An-Nisa ayat 48. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Dengan ayat ini sering kita, atau mungkin pernah kita punya keyakinan, apa-apa, yang penting saya enggak yang keras, yang penting saya enggak syirik. Toh saya enggak syirik kok, enggak melakukan dosa yang paling besar, yang paling Allah berkahi. Kenapa? Lagian Allah mengatakan apa? Lagi pula Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Tapi ingat Allah mengatakan apa? Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Lihat perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Iqra al-ayat. Baca ayat ini. La takun a'ma, jangan kamu buta.
au a'war, jangan kamu picak. La tandur illa bi'ainin wahidah, jangan kamu melihat dengan sebelah mata. Ayat ini dia baca, simak, dengar. Jangan memandang dengan sebelah mata begini, lihat dengan kedua mata. Wallahu yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Berarti apa? Wa man lam yasha la yaghfir. Akan tetapi orang yang tidak dikehendaki Allah berarti tidak akan diampuni sekalipun dosanya bukan dosa syirik. Orang yang tidak dikehendaki oleh Allah ampunan berarti mereka tidak akan diampuni oleh Allah sekalipun bukan dosa syirik. Dosa ghibah, dosa namimah, dosa lalai, banyak Pak. Dosa berkata-kata tidak baik dan lain sebagainya. Wa anta la tadzib, jangan kamu sok yakin. Bahasa sederhananya, jangan kamu sok yakin di annaka mimman sya'allah, engkau termasuk orang yang dikehendaki Allah, jangan sok yakin. Kalau kita ini termasuk orang yang saya termasuk orang yang dikehendaki Allah ampunan. Kenapa? Karena kalau kita punya keyakinan, saya termasuk orang yang diyakini Allah, fa anta ala khatar, maka Anda dalam bahaya. Justru ketika kita punya anggapan, saya kayaknya termasuk orang yang diampuni Allah nanti, dikehendaki akan diampuni Allah, maka justru kita dalam bahaya. Kalau kita punya keyakinan tersebut, justru kita dalam bahaya. Kenapa? Karena orang yang punya keyakinan ini berarti menganggap remeh maksiat kepada Allah. Berarti menganggap kemaksiatan itu adalah perkara yang ringan, perkara yang kecil. Wa yulabbis ala nafsihi wa ala nas, dan dia terkena talbis dalam dirinya, bahkan dia terkena talbis dalam terpedaya talbis itu. Makanya ada judul kitab namanya apa? Talbis Iblis. Itu tipu daya iblis. Maka kita tertipu oleh diri kita sendiri, terpedaya dengan diri kita sendiri, bahkan memperdaya manusia, memperdaya orang lain. Qad yakunu mimman la yasha'illah an yaghfir lah. Dan bisa jadi kita jangan-jangan termasuk orang yang Allah tidak menghendaki ampunan untuk kita. Kenapa alasannya? Li'annahu hadza mustahqir mustahil. Karena dia meremehkan, menganggap kecil sebuah dosa. Nah ini jemaah yang mulia. Jadi orang yang terpedaya oleh anggapan seperti itu, jadi dia hanya mengambil penggalan-penggalan ayat, hanya memandang ayat dengan satu mata, tidak memandang dengan seksama, tidak memandang dengan mata sadar, dengan keyakinan, sehingga terpedaya dengan perbuatannya. Baik. Jamaah azanillahu ya ajma'in. Maka apa bedanya orang yang berangan-angan dengan orang yang berharap? Apa bedanya Pak? Di antara perbedaan yang paling menonjol antara orang yang berangan-angan dengan orang yang berharap adalah kalau orang berharap maka dia akan ada usaha. Dia berharap ampunan Allah, berarti apa usahanya? Meninggalkan dosa. Usahanya apa? Kalau jatuh dalam dosa beristighfar, menyesali, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, walaupun jatuh lagi Pak. Ada usaha untuk itu. Kalau orang berangan, tahu berangan Pak? Orang berangan-angan jadi pilot, nggak sekolah Pak, nggak latihan, apa ya? Ya udah cuma rebahan gitu, enaknya jadi pilot. Gaji 40 juta, 50, 70, 100. Jadi nggak Pak kira-kira? Nggak akan jadi. Kenapa? Cuma berangan, bukan berharap. Orang berharap saya sekolah dulu, maka kemungkinan dia mendapatkan apa yang diharapkan itu besar, walaupun semuanya kembali kepada kehendak Allah. Demikian pula dengan ampunan jemaah Allah ya. Orang yang berharap ampunan, maka lisannya akan sibuk dengan istighfar, hatinya merasa
besar harapannya kepada Allah, hatinya merasa takut kepada Allah. Dan yang tahu kondisi hatinya adalah dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu akan hatinya. Mungkin terlihat oleh orang lain ini orang santai banget, ini orang menyepelekan banget, ini orang dan lain sebagainya. Tapi Pak yang tahu kondisi hatinya bagaimana, munkasir hatinya, seolah hancur, seolah rendah, seolah hina. Itu yang tahu kondisi hatinya adalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berburuk sangka nih orang nggak tahu diri nih orang. Padahal dikala dia sendiri dia menyesali apa yang dia perbuat. Sedangkan orang yang terlihat menangis, orang yang terlihat menyesal, padahal hatinya biasa-biasa saja. Maka penyesalan itu urusan apa? Urusan hati. Kita perhatikan jemaah sekalian. Orang, sekali lagi yang ingin saya tegaskan, orang termasuk orang yang tidak dikehendaki ampunan oleh Allah adalah orang yang meremehkan dosa dan maksiat. Di antaranya adalah orang yang punya keyakinan dia termasuk golongan yang akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena manusia harusnya pendosa itu mengatakan apa? Jangan-jangan saya penghuni neraka. Jangan-jangan Allah nggak ampuni dosa saya. Harusnya begitu, bukan sebaliknya. Tetapi kalimat jangan-jangan di sini, kalimat khawatir di sini, kalimat takut di sini menghantarkan dia kepada perubahan, menghantarkan dia kepada istighfar, menghantarkan dia kepada harapan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ya, dengan hati, dengan perenungan yang mendalam apa yang kita petik dari faedah yang kedua ini. Yang ketiga jemaah sekalian Allah ya Allah. Mereka yang Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 24 ini, mereka ternyata beriman kepada hari kebangkitan. Mereka beriman kepada hari kebangkitan. Akan tetapi iman mereka tidak berguna. Akan tetapi iman mereka tidak berguna, tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud iman di sini para jemaah? Apa yang dimaksud dengan iman di sini? Maksudnya membenarkan adanya hari kiamat. Membenarkan adanya hari kebangkitan. Tetapi iman mereka tidak berguna. Kenapa? Karena tidak cukup iman kepada adanya Allah, kepada adanya hari akhir, tapi tidak merealisasikan iman dengan penerimaan dan ketundukan. Sekali lagi saya ulangi, tidak berguna iman untuk seseorang sekalipun dia mengimani ada nggak Allah? Ada Allah. Yakin nggak sama Allah? Yakin sama Allah. Ada nggak hari akhir? Ada nggak hari dibangkitkan manusia? Ada. Tapi iman ini tidak menghantarkan dia untuk menerima dan tunduk kepada syariat. Maka iman yang nggak bermanfaat. Karena tidak sedikit orang yang memahami iman itu dengan apa? Apa arti iman? Iman itu at-tasdiq, membenarkan. Betul apa? Sering dengar kan? Membenarkan iman. Bukankah amannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan bahwasanya keponakannya adalah seorang nabi dan utusan Allah? Ya. Perhatikan ada syair, Pak. Ada sebuah syair yang dikatakan oleh Abu Thalib, laqad alimu anna ibnana la mukadzib ladaina wa la yani biqaulil abatil. Wa laqad alimtu bi anna dina Muhammad min khairi adyanil bariyah dina. Beliau berkata, atau dia berkata, sesungguhnya mereka orang Quraisy tahu bahwasanya keponakan kami ini bukan pendusta. Insyaallah, Pak. Orang kafir tahu, orang Quraisy tahu bahwasanya keponakan saya ini bukan seorang pendusta. Dan dia enggak pernah mengucapkan kata-kata yang batil, enggak pernah. Kemudian dia berkata, Abu Thalib berkata lagi, walaqad alimtu bi anna dina Muhammad, dan aku sungguh mengetahui, lihat Pak penegasannya, sungguh aku mengetahui bahwasanya agama Muhammad
min khairi adyanil bariyah dina, adalah agama terbaik untuk manusia. Itu siapa Pak? Abu Thalib Pak. Membenarkan keponakannya seorang nabi, bukan berdusta, tidak pernah ngomong batil, bahwa agama yang dibawa keponakannya adalah agama terbaik. Tetapi bersamaan dengan itu, apakah bermanfaat pengakuannya Pak? Apakah bermanfaat bentuk iman yang dimiliki oleh Abu Thalib? Ini iman bukan perkara iman yang kita bahas orang beriman, bukan. Iman itu kan ada benih iman membenarkan. Apakah pembenaran Abu Thalib ini bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak menghantarkan dia kepada penerimaan terhadap syariat dan tunduknya dia kepada syariat. Jadi syariat itu kembali kepada dua ini Pak. Terima nggak syariat? Oke, terima. Setelah terima, tundukkan kepada syariat. Kalau tunduk, berarti dia seorang mukmin. Kalau dia hanya mengakui, membenarkan, maka apa? Maka tidak dikatakan orang beriman. Maka dari itu Abu Thalib ketika mati dikabarkan tentang dia bahwa dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Dan para ulama mengatakan tidak ada dalil satupun yang menjelaskan bahwasanya dia dapat syafaat untuk keluar dari api neraka. Tidak ada. Dan tidak ada dalil satupun orang dapat syafaat keringanan neraka kecuali Abu Thalib. Nggak ada Pak, nggak ada orang yang dapat diringankan azabnya di api neraka kecuali satu orang saja, itu Abu Thalib, karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi itu pun syafaatnya bukan untuk keluar dari api neraka, melainkan hanya untuk apa? Diringankan. Tapi seringan-ringan azab neraka, wal'iyadzubillah, kaki yang diletakkan di bawahnya apa? Terompah batu dan yang meleleh adalah lima otaknya. Itu seringan-ringan azab. Bayangkan Pak, panas di kaki meleleh sampai otak. Maka tidak ada orang yang mendapatkan syafaat keringanan dalam neraka. Satu pun tidak ada kecuali siapa? Hanya Abu Thalib. A'adanallahu iyyakum minan nar. Semoga Allah hindarkan dan lindungi kita semuanya dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi nggak ada seorang kafir pun yang mendapatkan syafaat. Misalnya anaknya soleh Pak, doa terus orang tuanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun, yang Allah ringankan, nggak ada. Nggak ada satupun orang kafir di atas muka bumi ini yang mendapatkan syafaat diringankan azab neraka kecuali hanya Abu Thalib. Karena dalil menunjukkan itu, nggak ada dalil lain yang menunjukkan keringanan untuk orang kafir lain selain Abu Thalib. Baik, yang terakhir sebagai penutup, bagaimana tadi kita bahas, ada orang terperdaya dengan agama. Jadi pertanyaan, agama ini memperdaya atau tidak? Bukan, agama ini kan jalan keselamatan, betul tidak? Agama ini jalan keselamatan, dunia akhirat, jalan keberkahan, itu agama. Tetapi ada orang yang terperdaya dengan agama. Ini yang lihat Allah katakan tadi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun." Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Perhatikan penjelasannya jemaah azan Allah ya. Fayaghtar bi annahu yusalli. Dia terpedaya karena dia sholat. Perhatikan diri kita masing-masing. Mari kita perhatikan dengan seksama kondisi kita masing-masing. Jangan nilai orang Pak. Di zaman sekarang ini harus sibuk nilai diri sendiri. Gak usah nilai-nilai orang lain. Apa kata Syekh? Fayaghtar bi annahu yusalli. Dia terpedaya. Kenapa? Karena dia masih sholat. Dia terpedaya karena dia masih puasa. Dia terpedaya, dia masih mengeluarkan zakat. Bahkan dia terpedaya karena dia melakukan haji, suka sedekah dan lain sebagainya. Kemudian di dalam hatinya ada terbesit mengatakan apa? Lan wa'adzab. Kalau begitu berarti saya nggak akan diazab, saya nggak akan mampir di neraka. Coba Pak, siapa yang nggak pernah punya keyakinan ini? Siapa Pak? Ada yang begitu? Rata-rata saya yakin semuanya pernah.
punya keyakinan enggak, kayaknya enggak diadab. Kenapa? Toh saya sholat, toh saya sedekah, ya enggak Pak? Toh puasa Ramadan saya full kok. Berarti saya enggak akan diadab. Wa hadza qusur fi nadhar. Ini dia kurang dalam mencermati, dalam memandang. Kenapa? Li'annahu laisa sya'an an tusalli aw tuzakki aw tasum aw tahud. Karena perkaranya bukan engkau salat, engkau puasa, engkau haji, engkau sedekah, bukan. Tetapi perkara di atas perkara adalah diterima enggak amalmu itu. Coba, siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa memastikan amal kita ini diterima atau enggak? Siapa yang bisa memastikan? Enggak ada, Pak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita pengajian duduk di sini, Pak, siapa yang bisa memastikan kita ini ikhlas? Siapa yang bisa memastikan dakwah saya ini diterima sama Allah? Kalimat-kalimat saya ini menjadi kalimat-kalimat thayyibah yang akan meninggi ke atas langit. Allah mengatakan apa? Al-kalimat thayyib. Ya kan? Ada kalimat baik yang diangkat ke langit. Tapi siapa yang bisa memastikan? Enggak ada. Maka lihat, jangan terpedaya dengan amal kita. Itulah yang dimaksud dengan apa? Wa gharrahum fi dinihim. Mereka terpedaya dalam agama mereka. Bisa dipahami jamaah sekalian itu. Makanya lihat seperti Syekh Abdul Razak mengatakan apa? Tidaklah ada ibadah kecuali setelahnya diiringi dengan istighfar, dengan penyesalan. Selain syukur tentunya, tetapi apa? Penyesalan. Kenapa? Takut nggak diterima sama Allah. Salat astagfirullah. Dan banyak dalam perkara-perkara diiringi dengan istighfar. Bahkan dalam keyakinan la ilaha illallah, Allah mengatakan di dalam surat Muhammad ayat ke-19, fa'alam annahu la ilaha illahu, la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ya, ketahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, wastaghfir lidzambik, dan minta ampun untuk dosamu. Setelah perintah tauhid langsung disuruh apa? Disuruh istighfar. Senantiasa diiringi ibadah istighfar. Jangan terpedaya dengan agama. Ada ayat juga yang mengatakan apa? La taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Itu jelas, Pak. Kehidupan dunia ini menipu jelas. Tapi ada orang yang tertipu dengan ibadah. Oh, itu kan bahaya. Seolah baik-baik saja, padahal kita tidak baik-baik saja. Maka jangan terbawa kata-kata quotes di lewat beranda kita, Pak. Yang penting kau baik-baik saja. Katakan saya tidak baik-baik saja. Saya belum baik-baik saja. Kenapa? Karena inilah barangkali kita termasuk orang-orang terpedaya dengan agama ini. Baik jamaah azan Allah ya majma'in. Wa kam min amilin laisa lahu min amal illa ta'ab. Betapa banyak orang yang beramal tidak ada yang didapatkan dari amalnya kecuali capek saja, Pak. Letih saja. Liwujudi mubtil, karena ada pembatal, dan pembatal itu ada dua, Pak. Sabiq wa lahiq. Pembatal itu ada dua. Ada yang awal, ada yang sebelum, ada yang setelah. Pembatal itu ada yang sebelum, ada yang setelah. Apa maksudnya? Kalau sebelum apa? Pembatal sebelum. Jadi dia beramal tapi udah batal. Kenapa? Karena ada pembatal sebelumnya. Apa itu? Enggak ikhlas, Pak. Orang beramal sebelumnya tidak ada dasar dengan ikhlas, sudah enggak guna, percuma sudah. Batal sudah. Pembatal ibadah dia apa? Tidak didasari sebelumnya dengan apa? Keikhlasan. Udah batal sudah amal. Dan pembatal yang datang setelahnya apa coba, Pak? Hah? Ria, termasuk apa? Ujub. Ini penyakit. Ujub. Wih, sholat tahajud gampang bener. Rutin tiap hari. Hafal Quran gampang bener. Istiqomah sholat jamaah di saat pertama gampang juga ya. Gampang lah bagi saya gimana? Ujub, Pak. Berarti dia sebelumnya ikhlas, sebelumnya di atas sunnah sesuai tuntunan, tapi setelahnya ada perbuatan di antara yang ujub, ria, membatalkan pahala. Berarti betapa banyak orang yang melakukan amal tidak ada yang didapatkan kecuali apa tadi? Capek doang yang tidak dapat. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah
memberikan keselamatan kepada saya dan kita semuanya. Semoga Allah jadikan amal-amal kita amal-amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah azani Allah wa ajma'in. Demikian pula ada orang yang terakhir, ada orang yang diuji dengan perbuatan bid'ah. Misalnya banyak perbuatan sesuatu yang diada-adakan. Padahal Pak, dia besar cintanya kepada Allah. Dia besar kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Tetapi karena kebodohannya, ketidaktahuannya, dia melakukan perkara yang tidak dicontohkan. Maka tertolak atau tidak? Tertolak. Kita katakan tadi Pak, dia kecintaan kepada Allah mendalam, kecintaan kepada sunnah-sunnah Nabi mendalam. Tapi ternyata apa yang dianggap sunnah bukan sunnah. Akhirnya dia terjatuh kepada perbuatan yang tidak ada contohnya dari agama ini. Maka kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tetap aja ketolak. Jadi itulah ya jemaah yang Allah yang majma'in. Ya pentingnya kita mendasari dengan ilmu, pentingnya kita mendasari dengan iman, pentingnya kita memperhatikan apa yang menyebabkan amal tersebut, amal yang tidak diterima sama Allah, amal yang ditolak sama Allah. Itu penting. Karena sekali lagi perkaranya di atas segala perkara adalah bagaimana amal itu diterima oleh Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jemaah Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum ditutup, silakan kalau ada yang ditanyakan secara langsung. Tidak ada. Baik, silakan. Gimana Pak? Ya. Baik. Yang dimaksud ayat ke-24 ada ya? Ya, tadi mereka terperdaya dengan ilmunya, Pak. Karena dengan ayat sebelumnya, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian ilmu dari Alkitab? Jadi mereka dikasih ilmu, tapi ilmunya memperdaya mereka. Ya seperti apa? Bangga dia merasa punya ilmu, merasa dikasih petunjuk, tapi ternyata mereka berpaling. Ya sama mungkin kondisinya dengan sebagian kita atau dengan sebagian sikap kita, ya kan Pak? Ya? Sering nggak tadi terpedaya Pak? Terpedaya. Kan saya sholat, Pak ya? Kan saya dakwah masa masuk neraka Pak? Kan gitu Pak. Kalimatnya padahal nggak boleh begitu. Jangan terpedaya. Kenapa? Karena siapa yang bisa memastikan sholat saya ini diterima? Siapa yang bisa memastikan dakwah saya ini diterima? Siapa yang bisa memastikan ta'lim, thalabul ilmi kita diterima? Nggak bisa. Jadi jangan terpedaya. Sama seperti mereka tadi, diberikan ilmu tentang Alkitab, tetapi mereka berpaling. Kenapa? Wa gharrahum, mereka terpedaya dengan agama mereka. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tanyakan? Ya, silakan. Dalam angan-angan itu, besok Anda mau melakukan A, B, C, apakah itu termasuk angan-angan yang batil? Apa ABC-nya contohnya apa? Misalkan besok mau Anda ke Jakarta, Intinya yang mubah-mubah atau yang nggak bertentangan dengan syariat. Intinya begitu ya. sama dengan apa? Angan-angan dengan khayalan apakah sama? Ya beda ya antara planning. Apa planning itu? Rencana. Saya berencana besok ke Jakarta misalnya. Rencana kan sesuatu yang sudah ditekadkan. Apakah ini angan-angan enggak? Angan-angan itu yang nggak ada usaha. Jakarta. Tapi nggak ada, maksudnya niatan nggak ada, tekad nggak ada, planning nggak ada, itu angan-angan. Tadi yang saya contohkan, mau jadi dokter, nggak sekolah, udah aja gitu, gaji, datang pasien, seret, udah aja. Angan-angan itu. Kenapa nggak ada upaya yang diusahakan?
Jangankan upaya, tekad pun, karena kan kalau tekad apa kata Allah, fa idza azamta, kalau kamu sudah bulat tekadnya, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal Allah bagaimana? Dia sudah doa sama Allah, ya Allah, saya pengen ini. Kemudian apa? Dia berusaha. Itu tawakal Allah. Sebelumnya apa? Dibulatkan dulu tekad keyakinannya. Jadi planningnya besok ke Jakarta. Berarti apa? Oh, persiapan begini. Kemudian apa? Tawakal Allah. Allah mudahkan jalan. Jadi beda, ya. Itu bukan angan-angan. Angan-angan ya, tapi nggak ada upaya, nggak ada usaha. Gitu, ya. Allah a'lam. Baik, ada lagi yang tanyakan? Tidak ada. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita memohon kepadanya agar Allah menjadikan kita orang-orang senantiasa sibuk dengan memohon ampun kepadanya, sibuk dengan beramal soleh, dan Allah jadikan permohonan ampunan kita kepada yang diterima sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan amal-amal soleh yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang berberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.